Selamat pagi anak-anakku tersayang. Kita bertemu dalam pertemuan kelima ini, membahas bab 2, sifat-sifat gereja. Sebelum kita mulai, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini. Kami boleh bertemu, meskipun tidak bertemu dengan wajah, tapi kami bertemu dengan pikiran kami yang sama untuk membahas pelajaran-pelajaran kami di pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk menyemangati kami, agar pelajaran ini berdaya guna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Kita mulai dengan pelajaran kita. Kalau minggu lalu kita membahas tentang hakikat dan tugas gereja, sekarang kita membahas tentang sifat-sifat gereja. Ajaran tradisional gereja menyebutkan bahwa ada 4 sifat gereja. Sifat gereja ini didasarkan pada kehendak Allah terhadap semua anggota gereja Katolik. Apa itu keempat sifat itu? Nomor 1, gereja Katolik itu satu. Nomor 2, gereja Katolik itu kudus. Nomor 3, gereja Katolik itu apostolik. Dan nomor 4, gereja Katolik itu Katolik. Sifat gereja itu bersumber dari sifat Yesus sebagai kepala gereja, di mana Yesus sendiri adalah satu. Yesus itu kudus. Yesus itu apostolik yang mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia, dan Yesus itu pendiri gereja Katolik. Kita bahas lebih jauh, apa itu arti dan makna sifat gereja yang satu. Kalau disebut gereja itu satu, berarti gereja itu tidak memiliki sekte. Kalau kita bandingkan dengan gereja tetangga kita, gereja Kristen, mereka memiliki 14 sekte. Ada GKPI, ada HKI, ada GKPS, ada GPID, dan lain-lain. Nah, gereja Katolik tidak memiliki sekte, hanya satu. Yang kedua, gereja itu berhimpun menjadi satu umat Allah dimanapun berada. Jadi saya sebagai Katolik di Siantar ini dengan orang Jogja sebagai Katolik di Jogja itu satu. Tidak ada perbedaan. Yang ketiga, gereja itu utuh, tidak terpecahkan. Tidak ada gereja Katolik termin, tidak ada gereja Katolik Batu Lima. Yang ada gereja Katolik paroki, satu wadah pembinaan. Maknanya adalah menjamin kekokohan dan kuat seperti batu karang. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Yesus, bahwa hendaknya gereja itu didirikan di atas batu karang menjadi kuat dan kokoh. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa gereja Katolik itu satu? Nah, di sini ada beberapa teks kitab suci, silakan nanti membaca. Dan di sebelahnya juga, di sini saya jelaskan juga ajaran gereja dari konsili. Dalam buku Gaudium et Spes artikel 1, apa yang dikatakan dengan sifat gereja yang satu itu? Nanti simak dalam teks 1 Petrus ayat 5 sampai 10. Dikatakan gereja itu satu umat. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan gereja itu biarpun banyak anggota tetapi satu tubuh. Dalam Matius 16 ayat 16 sampai 19 dikatakan satu pendiri gereja, yaitu Kristus mendirikan di atas batu karang, yaitu Petrus, maka satu gembala. Karena itu hanya satu paus. Tidak ada paus gereja Batu Lima, tidak ada paus gereja Kerdil. Yang ada paus gereja Katolik sedunia. Kemudian dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 6 dikatakan bahwa gereja memelihara kesatuan dengan roh yang satu.
Jadi Roh Kudus kita satu. Itu menurut ajaran kitab suci. Dan sekarang menurut ajaran gereja dalam Gaudium et Spes artikel 1. Kamu baca ini, kamu baca keseluruhan teks ini, lalu kamu kerjakan tugas berikut. Dan tugas ini kamu kumpulkan nanti sebelum jam 5 sore. Bacalah teks kitab suci dan ajaran gereja, jadi yang kanan dan yang kiri. Kemudian buatlah peta konsep sesuai dengan kreativitasmu dalam kaitannya dengan sifat gereja